Ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang konsep bagaimana sih menggunakan aplikasi data science itu. Kemarin sudah banyak ya data science itu, ada R pemrogramannya, ada Python, ada Spider, ada Notebook, ada Tableau, ada Microsoft Azure dan macam-macam. Nah, kenapa Mister pakai ini? Kenapa pakai Tableau dan pakai Anaconda ya? Yang pertama karena kemudahannya ya, Tableau itu sangat mudah ya, cuma drag and drop seperti itu. Nah, Anaconda pun sama. Anaconda ini terdapat banyak aplikasi data science yang saling terintegrasi. Ada Spider, ya. Kalau yang sudah berpengalaman, sudah pro adalah Spider seperti itu. Namun kalau masih dalam proses belajar adalah pakai notebook, Jupyter Notebook. Nah, kenapa kita pakai Jupyter Notebook? Karena apa? Kalau saat kita coding, ya kita coding nanti ketahuan kesalahannya di mana. Langsung di baris berapa, kolom berapa akan diketahui kesalahannya di mana seperti itu. Sampai sini paham ya? Nah, itu adalah tujuan dari menggunakan aplikasi Tableau dan Notebook seperti itu. Nah, oke, sekarang Tableau itu dari mana sih? Penciptanya dari mana? Oke ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang 4 subtopik. Yang pertama bagaimana pengenalan tentang Tableau. Yang kedua adalah keunggulan dari Tableau itu sendiri. Yang ketiga cara menginstal aplikasi Tableau dan Anaconda. Dan 4 memahami tools dan butuhan pada aplikasi Tableau itu sendiri. Ya, berarti kita belajar tentang 4 subtopik. Nah, hari ini harapan saya sekalian kalian juga learning by doing ya. Ada komputer di depan kalian supaya nanti saat saya share screen kesulitannya di mana kita bisa bantu kasarnya di mana. Paham ya? Oke, pertama Tableau itu ya. Tableau itu apa sih? Tableau itu adalah apa? Adalah sebuah interaktif data visualisasi ya yang berdiri sejak tahun Januari 2003 di Seattle, Washington, Amerika Serikat yang berfokus pada bisnis intelijen ya. Karena Tableau apa? Karena Tableau fokusnya untuk alat bisnis. Kenapa disebut bisnis intelijen ya? Berarti alat bisnis. Nanti dashboard yang dikasih pakai aplikasi data tersebut digunakan ya, digunakan untuk keputusan bisnis menggunakan data. Kemarin kita sudah belajar tentang metodologi data science. Ada berapa macam metodologi data science kemarin yang sudah di trial? Ada metodologi data science. Ada berapa macam? Ada yang masih ingat? Please speak up. Jangan ragu, jangan sungkan. Ada bagian apa, ada bagian apa, ada bagian apa, ada bagian apa. Supaya jelas nanti kita modeling datanya sesuai dengan metodologi data science seperti itu. Yang pertama apa? Feren masih ingat nggak? Sebentar Pak, saya buka catatan saya dulu Pak. Boleh, boleh. Jonathan masih ingat nggak? Enggak Pak, kemarin telat yang trial class-nya. Ya, boleh. Saya kasih clue pertama. Yang satu ada kata-kata bisnisnya. Ada yang mau nambahin? Kita metodologi data science-nya baru sampai modeling ya, tidak sampai deployment. Karena kalau di deployment itu sudah tahap lanjut. Kita belajar konsep dasarnya dulu. Itu bukan Pak, business understanding. Good ya, business understanding ya. Nah, business understanding. Nah, kenapa dinamakan business understanding? Karena tujuannya apa? Untuk keputusan bisnis. Tapi saya lebih senang diganti knowledge understanding ya atau problem understanding. Kenapa? Karena nanti saat kita modeling data tidak hanya untuk keputusan bisnis. Kemarin kita sudah belajar ada aplikasi untuk medis. Ada aplikasi untuk research. Ya. Oke, kita pertama namanya ada business understanding. Nah, kita ingin tahu nih masalah apa dalam modeling data kita. Ya, masalah apa? Misalnya kemarin saya jelaskan saat trial adalah apa? Saya ingin mengetahui ya, produk apa yang disukai oleh kaum milenial di Tangerang. Itu adalah business understanding-nya. Bagian kedua setelah business understanding apa? Iya Pak, itu analytic approach. Good, ya. Berarti apa? Analytic approach. Nah, berarti kita sudah mendapatkan masalahnya nih. Kita sudah mendapatkan masalah atau tujuan apa kita melakukan modeling data.
Selanjutnya kita apa? Selanjutnya kita melakukan analitik. Analitik ini bersifat statistika. Ya, berarti ada konsep-konsepnya. Berarti kita cari apa dulu? Cari meannya. Cari mediannya. Ya. Cari apa laginya? Cari modusnya. Ya. Cari apa lagi? Cari distribusi normalnya. Nah, pertanyaannya, Pak, kenapa hal ini harus dilakukan ya? Tujuannya supaya data kita dapat dipertanggungjawabkan. Bersifat ilmiah. Sampai sini paham tidak? Oke, bentar ya. Bentar. Oke, lanjut ya. Oke, paham ya sifatnya. Yang kedua adalah analytic approach. Seperti itu. Nah, analytic approach nanti di pertemuan kedua kita pakai bahasa Python. Tidak bisa kita menggunakan Tableau. Sampai sini paham ya? Oke, bagian kedua adalah analytic approach. Bagian ketiga kemarin apa, Nak? Data requirement itu. Data requirement, good. Ya, berarti apa? Data requirement. Nah, data requirement atau persyaratan atau keperluan data itu sendiri. Ya. Nah, kenapa kita perlu tahu data requirement? Kita harus paham data kita itu dari hulu ke hilirnya. Deskripsi datanya kita itu harus paham. Kolomnya berapa, barisnya berapa, diambil dari mana, sumbernya dari apa, itulah data requirement. Sampai sini paham tidak? Nah, mungkin kalau Feren ataupun Jonathan pernah buka Kaggle, biasanya data requirement ini ada di bagian deskripsinya. Siapa penulisnya? Jadi kita tahu latar belakang data kita itu dari mana. Karena tujuan akhir data kita apa? Dapat dipertanggungjawabkan. Kita nggak boleh asal-asalan dalam melaksanakan atau memerlukan datanya. Sampai sini paham? Yang keempat ada bagian apa lagi, Nak? Data collection ya, Pak. Data collection, good. Berarti kita data collection. Kita kumpulkan data-datanya, baris dan kolomnya terdiri dari apa, dan dibersihkan atau cleaning datanya. Ini adalah bagian cleaning. Kalau sudah pernah belajar Tableau, nah kita punya data, kita interpreting datanya. Di bagian nanti kolom sebelah kiri saya kasih tahu. Ya, ada data-data yang kotor, makanya perlu diperbaiki. Contohnya bagian apa? Ada NA-nya. Ada apa? Ada bagian errornya. Ada bagian apa lagi? Ada bagian kosongnya. Sampai sini paham tidak? Keunggulan dari Tableau apa? Dia langsung otomatis. Otomatis meng-cleaning datanya. Nah, namun sebagai pakar seorang data science, kita perlu secara detail. Nah, kalau Tableau kan random kan. Nah, nanti ke depan kita cleaningnya pakai apa? Pakai Python. Jadi tahu nih bagian-bagian mana yang di cleaning, kolom berapa, baris berapa. Kalau bagian Tableau apa langsung di random semuanya. Yang penting bersih. Dia tidak menunjukkan baris dan kolom berapa yang di cleaningnya seperti itu. Sampai sini paham tidak? Nah, ini sudah data cleaning. Berarti apa? Bagian yang kelima apa, Nak? Data understanding, Pak. Data understanding berarti apa? Kita sudah punya tujuan tadi. Tujuannya apa tadi? Tadi tujuan kita business understanding kita apa, Nak? Ini kan berarti data understanding kan? Berarti apa? Tujuannya tadi apa? Di business understanding, Mister tadi menyampaikan apa? Bagaimana pengaruh apa tadi? Bagaimana pengaruh makanan yang disukai oleh milenial? Berarti apa? Berarti kita, kalau misalnya data understanding apa? Berarti kita punya dua kolom dong logikanya. Yang diperlukan apa?
Yang pertama, kolom pertama adalah milenial. Kolom yang kedua adalah makanannya, makanannya kesukaan apa. Berarti kita hanya perlu 2 kolom saja, tidak perlu kolom yang data collection itu dipakai semua. Sampai sini paham tidak? Ya, itu adalah data understanding. Yang terakhir apa? Yang keenam. Data preparation ya. Ya, data preparation itu diolahnya. Nah, itu data preparation ya, yang keenam ya. Yang terakhir data apa? Yang terakhir, ayo. Setelah data preparation itu apa? Modeling, Pak. Modeling, berarti apa? Kita ingin memodelkan datanya. Kita ingin memodelkan data kolom kesukaan dan apa? Umur milenialnya. Sampai sini paham tidak? Atau nanti mungkin ditambah lagi. Ini banyaknya jumlahnya. Berarti misalnya kesimpulannya, di umur 20, makanan kesukaan di daerah Tangerang adalah apa? Seblak misalnya. Pada umur rata-rata 23, makanan kesukaannya apa? Gado-gado misalnya seperti itu. Nah, di pertemuan ketiga kita akan belajar apa? Kiat-kiat. Ya, misalnya data histogram atau data apa? Data numerik atau data kategorik. Itu harus dipakai bentuk grafik yang seperti apa sesuai dengan kaidah keilmiahannya. Sampai sini paham? Ya, itu adalah tahap-tahap dari metodologi data science. Nggak boleh dari 1 ke 5, dari 1 ke 7 nggak boleh seperti itu. Supaya apa? Tujuan dari akhirnya apa? Data kamu dapat dipertanggungjawabkan. Oke ya, berarti saya hapus ya. Itu adalah metodologi data science ya, seperti itu. Oke, berarti apa? Sekarang kita masuk ke keunggulan Tableau seperti ini ya. Keunggulan Tableau. Nah, apa sih keunggulan Tableau itu sendiri? Dari beberapa informasi yang sudah kita dengar tadi seperti itu. Nah, coba perhatikan. Menurut menurut saya ya berarti apa? Ada 5 keunggulan Tableau. Yang pertama apa? Sifatnya open source untuk keperluan akademik. Yang penting kalian punya akun email dari sekolah. Ya, nanti saya ajari bagaimana instalasinya ya. Yang kedua dapat digunakan untuk mengcleaning secara otomatis. Nanti saya kasih demonya seperti apa. Yang ketiga apa? Terintegrasi dengan berbagai jenis data. Ada Excel, ada PDF, ada JSON, ada SQL, ada Microsoft Access dan beberapa ya. Jadi ada tipe-tipe data tersebut kita bisa olah dengan Tableau secara otomatis seperti itu. Nah, yang keempat apa? Dapat terintegrasi dengan perangkat data science lain atau bahasa pemrograman data science lain seperti apa? Seperti Python, R, dan lain-lain seperti itu. Yang terakhir, tampilannya menarik dan tidak rumit penggunaannya. Ya, seperti itu. Nanti Mister ajarin yang keempat ini, terutama yang menggunakan Python. Bagaimana mengintegrasikan Python dengan Tableau seperti itu. Ya, ini tidak perlu dicatat karena nanti saya sharekan di grup kalian seperti itu ya. Nah, sekarang coba tolong yang belum punya Tableau. Sekarang kita buka websitenya www.tableau.com/product/desktop/download ya. Kita copy seperti ini. Nanti yang kesulitan tolong sampaikan ke saya seperti itu ya. Ya, copy link. Nah, sekarang karena tujuannya adalah edukasi. Ya, karena kayak sebagai guru, kalian sebagai murid, kita ingin mendapatkan yang lisensi 1 tahun. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Kalian klik ini. Student or teacher question get a free 1-year license. Klik /learn more. Ya, klik ya. Mungkin kalau si parent sudah.
Jonathan sudah belum? Sudah dapat belum? Udah, Pak. Sudah ya. Oke, sekarang coba di situ ada isi apa, Nak? Wah, taruh, bentar. Mbak, mana nih? Ya, free student license ya. Berarti apa? Kita klik. Nah, di sini ada apa nih? Biasanya ada bagian form-formnya. Kok belum muncul? Oke, kita itu dulu aja ya. Kita refresh dulu ya. Coba. Oke, bentar. Oh, coba get tab. Nah, seperti ini ya. Get Tableau for free ya. Oh, error. Kalau coba create. Nah, coba di sini ada tulisan apa? Nah, kalian. Halo? Yang lain mendengarkan suara saya? Dengar, Pak. Oke, ada tulisan apa di situ? You're almost there. You're almost there. Nah, di sini kalian isi ya, country atau regionnya. Nanti kalian pilih Indonesia. Ya, coba. Berarti kalian pilih Indonesia. Mana ini? Nah, Indonesia ya. Berarti apa? Sekarang kita pilih lagi. Di sini legalnya nama pertama kamu, ini nama terakhir kamu. Misalnya saya di sini William. Nah, ini nama legalnya, berarti nama terakhirnya Sirait. Email saya, email tempat lembaga edukasi saya. Kalau kalian boleh di sekolah mana kalian, seperti itu. Berarti saya misalnya william.sirait@kanaan.sch.id seperti itu. Nah, confirm emailnya sama ya, berarti kamu masukkan, kamu confirm seperti itu. Di sini apa? Tempat tanggal lahir. Nah, di school name-nya misalnya coba tolong pilih nama sekolah yang pusat kalian atau yang terkenal kalian. Misalnya kalau siswa SMA Kanaan karena belum teridentifikasi oleh Tableau, boleh pakai Kanaan Global School seperti itu ya. Karena sama-sama pusatnya di Kanaan seperti itu. Nah, kalau Tadi ada tuh, Pak. Tadi kenapa, ada Nak? namanya. Udah ada Ada. nama Kanaan Tangerang. Udah ada. Ada. Oke, boleh pakai SMA Kanaan Tangerang. Ini berarti tanggal 10, ini 1192. Nah, how will you be using your tablet license? Berarti apa? Untuk sebagai kursus. Nah, nanti verify student status kalian di email kalian, email edukasi kalian, email sekolah kalian. Sampai sini paham tidak? Sudah paham ya? Oke, berarti saya close. Ya, biasanya cuma 1 hari ya. Bisa cuma 1 hari dalam pelaksanaannya seperti itu. Nah, yang kedua itu instalasi Anaconda sekarang. Anaconda adalah platform untuk data science. Nah, sekarang coba kalian buka anaconda.com ya. Yang product./individual download seperti itu. Atau boleh cari di Google ya, download Anaconda. Silakan. Nah,
Sekarang pilih sistem operasi kalian. Karena saya pakai yang ini ya, yang 64 bit Windows, klik 64 bit graphical installer 477 MB seperti itu. Tergantung dari sistem operasi kalian. Kalian boleh pakai macOS, boleh pakai Linux ataupun Windows seperti itu. Ya, kalau ingin tahu seperti apa, misalnya di laptop kalian itu biasanya di bagian bawahnya itu tertera berapa bit, 64 bit seperti itu. Ya, nanti klik seperti ini, nanti ke download otomatis seperti itu ya. Oke, itu untuk Anaconda-nya. Nanti lalu launch interface Anaconda, pilih Python seperti ini. Ya, ini adalah interface Tableau. Nah, nanti saya ajari bagaimana modeling data menggunakan Tableau seperti itu. Ya, ini adalah interface Tableau. Nah, ini adalah interface Anaconda. Nah, ini ada Jupyter Notebook. Ini untuk apa? Ini untuk bahasa Python. Kalau Orange 3 itu untuk machine learning-nya. Ya, karena nanti ada banyak. Ada Notebook, ada Spider, ada Orange, dan lain-lain seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita masuk deh. Bagaimana melihat Tableau itu sendiri. Ya. Nah, saya stop share dulu ya. Oke. Oke, ini adalah salah satu Anaconda Navigator. Oke, sampai sini terlihat semua? Terlihat, Pak. Oke, ada tulisan apa di situ? Ada Anaconda Navigator, Pak. Oke, good. Ada apa lagi? Ada di bagian application-nya ada apa, nak? Ada CMD, Excel, From, sama Jupyter Lab. Good, ya ada Jupyter Lab. Oke, di sini ada beberapa aplikasi untuk digunakan data science seperti itu. Oke ya. Nah, ada notebook, ada Orange 3, ada apa lagi di situ? Ada PowerShell Prompt, ada Qt Console, ini yang udah tingkat lanjut seperti itu. Ada Spider, ada Gluefish, ya, ada RStudio seperti itu. Nah, kalau RStudio ini adalah apa? Dia bahasa pemrograman data science khusus untuk statistik. Kalau Python masih banyak yang tidak terintegrasi library-nya untuk statistik. Namun apa? Kalau RStudio itu khusus untuk statistik. Oke ya. Nah, sekarang kita mau lihat notebook-nya dulu untuk tujuan pakai Python. Kita launch. Biasanya kalian ada sebelum launch ada install. Kenapa install? Karena belum dipasang di komputer kalian ya. Berarti kita masak launch. Nah, biasanya nanti Jupyter Notebook itu dia terintegrasi sama apa? Sama browser kalian. Ya, browser kalian seperti itu ya. Jadi kalau Spider, kalau R dia memang sifatnya aplikasi. Kalau Jupyter Notebook adalah apa? Dia terintegrasi dengan web browser kalian. Nah, coba ya, kita coba buka. Biasanya di sini langsung ada di tab baru. Oke, belum ya.
Belum muncul. Oke, coba kalau belum muncul saya cari di sini aja ya, Jupyter Notebook. Oke, bentar. Oke, coba saya tulis Jupyter Notebook. Nah, seperti ini ya. Oke, kita klik. Nah, sudah terbuka ya. Oke, pertanyaannya bagaimana sih cara membuka Jupyter Notebook itu? Nah, Maaf Pak, di saya silakan. masih di saya masih di Anaconda Navigator layarnya Pak. Oh, Belum bentar, keluar. maaf. Bentar ya, sabar. Oke, stop share dulu deh. Bentar ya, saya stop share dulu nak. Oke ya, sekarang coba. Oke, sekarang ada terlihat apa di sini? Kelihatan tidak ada kata-kata Jupiter? Kelihatan? Lihat kok. Oke, sekarang kita mau buka homepage awal pada Jupiter itu sendiri. Klik New ya. New, ketik Python 3. Nah, kok tidak muncul ya? Coba New Python 3 atau New, coba New text file. Oh, sama kali. Nah, sekarang kelihatan nih. Nah, sekarang ada tulisan apa di situ, nak? Ada tulisan apa? Ada tulisan in Pak. Ada in. Coba saya ketik ya, asal ya. Coba. Nah, kalau misalnya Python langsung ketahuan, tidak ada nih misalnya inputnya salah di bagian mana, salahnya seperti itu. Ya, paham ya? Kalau kita pakai Jupyter Notebook. Sampai sini paham ya Jupyternya ya?
Oke, saya stop share dulu. Oke, berarti sekarang kita masuk tablunya. Oke, berarti mana nih? Nah, kalau tablu sudah pernah ya? Oh, Jonathan sudah pernah, Jonathan, menggunakan tablu, Jonathan? Belum, Pak. Belum, saya kasih teorinya sedikit ya. Nah, nanti kalau tablu kita open datanya, kalian kelihatan nih di bagian apa? Data tadi apa? Data collection-nya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ada bagian error, ada bagian N per A, atau bagian yang kosong. Kamu tulis di sini apa? Pencet. Pencet apa? Use data interpreter. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membersihkan data dari data yang kotor. Seperti itu. Paham ya? Nanti pertamanya di homepage-nya awal. Seperti ini. Kamu klik apa? File. More. Open apa? Kita masuk open dari file yang kamu buka. Boleh pakai CSV. Boleh pakai apa? XLX. Ya, dan lainnya seperti itu. Nah, setelah apa? Setelah kamu cleaning datanya, setelah kamu bersihkan, nah berarti apa? Yang terakhir menggunakan Tableau apa? Dia adalah ada bagian seperti ini. Ada bagian sheet 1, ada dimension dan dimension. Ini adalah bagian kolom-kolom tadi yang setelah dibersihkan. Nah, keunggulan dari Tableau apa? Dia tinggal drag and drop. Berarti misalnya kolom yang kamu inginkan, kamu klik di kolom seperti ini, misalnya kolom. Nah, dimension apa? Klik di rows. Nah, Tableau secara otomatis apa? Dia menampilkan grafik apa yang cocok. Ya, kita tidak perlu buat-buat lagi seperti di Excel. Kita langsung otomatis ya menggunakan seperti apa? Menggunakan di sini ada show me. Langsung apa? Tableau secara rekomendasi grafiknya seperti apa. Nah, nanti bisa bagian yang grafik spasial, grafik pie, grafik line, grafik bar seperti itu. Paham ya? Oke, berarti apa lagi? Sekarang kita masuk ke bagian ini. Ya, berarti ada lagi nih bagiannya. Nah, ini sheet 1, data source. Sudah ya, di sini view card, analytic pen, ini data pen sudah dijelaskan tadi ya bagian-bagiannya. Nah, nanti kalau kalian kemarin sudah saya jelaskan di awal, apabila kalian ingin membuat 3 grafik dalam satu dashboard, klik dashboard ini. Berarti apa? Misalnya grafik pertama, saya buat seperti ini. Ya, grafik pertama. Oke ya, misalnya coba. Ini grafik pertama di sini, ini grafik kedua, grafik ketiga, grafik pertama grafik pie. Grafik kedua adalah line. Grafik ketiga adalah seperti itu. Menggunakan dashboard ini, klik dashboard, kamu masukkan di sheet 1, sheet 2 atau sheet 3-nya. Paham ya? Oke, berarti apa? Sekarang kita hapus. Nah, sekarang ini teorinya tadi sudah dijelaskan. Ini bagian Jupyter Notebook-nya sudah dijelaskan. Sekarang kita praktek. Ya, kita praktek. Nanti saya tunjukkan dulu. Ya, tunjukkan dulu datasetnya dari mana. Ya, nanti coba kalian perhatikan. Yang tidak paham langsung boleh bertanya. Ya, jangan ragu seperti itu. Oke. Nah, sekarang seperti ini ya. Ya, sekarang saya punya data. Tujuan modeling data saya ingin melihat suatu penyebaran kasus data COVID-19 di suatu wilayah atau negara seperti itu. Nah, berarti apa? Business understanding-nya atau problem understanding-nya apa? Kita harus punya pengetahuan COVID-19, bagaimana proses penularan COVID-19, pemahaman akan geografis dan karakter suatu wilayah dan hubungan dengan banyak atau tidaknya penderita COVID-19. Misalnya, kita harus punya pengetahuan dulu nih COVID-19 itu apa? Sebelum kita nanti mempresentasikan ke orang lain. Bagaimana proses penularan COVID-19 itu apa? Dan ketiga, geografis. Misalnya kenapa sih di negara Cina sekarang sudah dulu banyak, sekarang sedikit seperti itu.
hubungkan dengan banyaknya data. Nah, kenapa sekarang di Afrika malah tambah banyak? Nah, kenapa di Eropa malah tambah sedikit? Kamu sudah harus punya pemahaman di business understanding sini. Supaya sebelum kalian menceritakan ke orang lain. Nah, yang kedua adalah apa? Data requirement-nya. Saya mengambil dari apa? Dari Kaggle. Dengan judul Novel Coronavirus 2019 Dataset. Pembuat datanya adalah Sudalaira Kutzman. Institusinya adalah apa? John Hopkins University untuk tujuan pendidikan dan penelitian. Update datanya adalah 22 Januari 2020. Itu untuk apa? Untuk data requirement-nya. Nah, sekarang apalagi data collection-nya. Terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris ya. Kolom pertama adalah case type. Itu artinya apa? Terkonfirmasi positif, atau yang kedua ada dua bagian, yaitu mengalami kematian. Yang kedua case-nya, jumlah kasusnya. Yang ketiga adalah country region, negara. Yang keempat province state, provinsi suatu wilayah. Yang kelima apa? ISO 2 atau ISO 3-nya apa? Kode abjad suatu wilayah. Yang keempat population-nya, jumlah populasi dari suatu negara. Yang kelima adalah latitude, garis lintang, longitude, garis bujur, dan seperti itu. Dan pre-flow runtime, berarti apa? Jadwal pengambilan data terakhir. Seperti itu. Itu untuk data collection-nya. Data preparation-nya saya bersihkan apa? Membersihkan data yang memiliki entry data null, n atau /a atau error. Nah, pada bagian mana di kolom ini adalah bagian apa? People total has, province state, dan people hospitalized cumulative count. Yang terakhir modeling datanya. Saya memodeling datanya apa? Menggunakan country region, population, case, dan latitude serta longitude. Oke ya, sekarang kita praktek ya. Coba tolong perhatikan. Nah, berarti apa? Sekarang oke ya, berarti saya sudah punya tableau ya. Nah, sini kelihatan apa, Nak? Di tablunya kelihatan apa? Coba, kalian sudah dapat ya workspace tablunya ya? Tadi kita modeling data tujuannya apa? Ingin melihat penyebaran data COVID dari suatu wilayah. Berarti saya klik di sini, file. Saya klik open. Nah, sekarang klik apa lagi di sini? Saya klik sumber dataset saya adalah di sini apa nih? Nah, bentar ya, lagi loading. Nah, saya klik di sini adalah apa? COVID-19 case ya, coba. Klik ya. Klik open. Oh, bentar. Oke ya. Sampai sini masih kelihatan tidak? Kelihatan.
Tabung. Bentar ya, masih not respond ya. Sabar ya. Bentar. Kok sampai sini sudah terlihat ada processing request-nya? Jonathan ada? Lama ya. Ya, sabar Jo ya. Oke, sedang proses. Wah, mahal. Ada apa dengan tablo saya ini?
Oke, kita tunggu 2 menit lagi ya. Nanti kalau tidak, nanti homepage dari Tableau-nya akan saya lampirkan di grup kalian. Oke, kelihatan, sudah kelihatan. Oke, sekarang ini saya ini ya. Oke, ada ingin kamu sampaikan atau pertanyaan sebelum sambil menunggu lagi? Saya mau nanya, Pak. Boleh. Apa, Feran? Itu aplikasi Anaconda itu dia itu gratis atau dia juga berbayar kayak Tableau, jadi mesti pakai lisensi itu? Free. Oh, free. Oke, ada lagi pertanyaannya? Terima kasih, Pak. Good. Sambil nunggu ya. Mungkin nanti kita agak telat 5 menit lah. Tadi kan mulainya jam 11.10 ya. Jadi biar utuh pemahaman kalian. Jonathan, ada pertanyaan, Jo? Belum ada Pak sejauh ini. Oke ya. Pak, saya boleh nanya lagi ya, Pak? Boleh. Apa, Nak? Itu Pak, boleh gak Pak dikasih langkah-langkahnya itu? Kan saya nggak akses sekolah MU itu kan, terus saya itu nggak tahu cara menulis ratingnya itu sama ulasannya gimana Pak? Boleh, nanti di bagian bawahnya. Kayaknya Jonathan juga sudah... Jonathan belum ya? Ya nanti saya ajari. Seperti itu. Oke deh. Pak, ini nanti boleh minta rekaman sama ininya Pak, yang buku tadi? Boleh, nanti saya lampirkan di grup kalian. Ini setiap pertemuan ada tugasnya ya. Untuk mendapatkan sertifikasi harus ada tugasnya ya. Nanti tugasnya saya tampilkan. Tujuannya apa? Supaya kalian nggak dapat knowledge-nya aja, pengetahuannya ya, tapi sudah memang terampil menggunakan Tableau dan menggunakan Python. Seperti itu ya. Jadi nanti misalnya Joe berhak nggak, atau Ferran berhak nggak dapat sertifikasinya, atau nanti atau ada Laura yang mau masuk ataupun temannya mau masuk lagi, kalau ingin mendapatkan sertifikasinya harus mengerjakan tugasnya. Seperti itu ya. Oke. Sama juga ya. Ada yang ingin kalian sampaikan lagi? Pertanyaan apapun tapi terkait data science. Silakan. Langsung otomatis saya deh. Nah, coba sampai sini terlihat tidak? Coba Feren, Jonathan, tolong perhatikan. Sampai sini terlihat tidak? Ada bagian yang error nggak di situ? Ada ya bagian 0,
apa N atau slash atau A atau bagian yang error? Di bagian kolom apa? Di kolom people sama province sama admin 2 itu Pak, sama pips yang paling pinggir itu. Nanti kita klik user data interpreter, ini semuanya hilang. Ya, nanti kalian juga bisa menceritakan, oh ternyata ada bagian yang kosong dari data tersebut atau bagian yang error dari data tersebut ya. Paham ya? Oke, bisa sampai modeling nggak nih? Ya, coba. Saya klik use data. Nah, use data interpreter ya. Nah, tunggu lagi. Data interpreter might be able to clean your text file workbook. Sudah kelihatan ya. Interpretasi data akan digunakan untuk membersihkan halaman workbook text file kalian. Seperti itu. Tunggu processing request. Semoga bisa link. Ada yang ingin disampaikan?